Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan sehingga saya bisa membuat proyek presentasi video ujian akhir semester saya di mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Dosen pengampuan Burina Syahriani Syarullah SH MCL PhD. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rika Permatasari, NPM 2052036, jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Penerapan transaksi non-tunai era COVID-19 di Kota Batam. Sebelum saya menjelaskan dasar dan dasen, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari tesis saya. Indonesia pada zaman dahulu menggunakan sistem barter atau tukar-menukar untuk mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan dari masing-masing orang atau individu. Lalu dengan semakin berkembangnya zaman Indonesia, mulai menggunakan uang, kertas, dan logam untuk melakukan transaksi pembayaran. Uang yang digunakan bisa dalam bentuk logam dan kertas yang tentunya dicetak sesuai dengan nominal. Nah, seperti uang kertas dari uang 1.000 hingga uang 100.000 dan uang logam dari Rp100 hingga Rp1.000. Tetapi dengan berkembangnya zaman pada era revolusi 4.0, perkembangan teknologi tentunya semakin canggih dan meningkat dan mutakhir dan menjadikan infrastruktur komunikasi yang lebih stabil. Hal ini menyebabkan banyak inovasi terbaru dalam sektor keuangan. Dengan berkembangnya menyebabkan banyaknya inovasi terbaru dalam sektor keuangan. Dengan berkembangnya teknologi dalam transaksi secara non-tunai tentu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, seperti tidak perlu membawa uang tunai yang begitu banyak dan tentunya lebih aman, terjamin dan otomatis terhindar dari kejahatan perampokan atau pencopetan dikarenakan membawa uang tunai dengan nominal yang cukup besar. Apalagi di saat seperti ini, sudah banyak tempat-tempat yang menyediakan pembayaran non-tunai seperti supermarket, kafe-kafe, restoran, toko buku, dan lainnya. Sudah mendukung sistem transaksi non-tunai agar mempermudah transaksi. Tentunya jika harus melakukan transaksi dalam nominal yang besar, sistem yang disediakan sudah bermacam-macam juga jenisnya. Ada yang dengan gesek kartu debit atau kartu kredit atau sistem EDC, dan yang terbaru adalah dengan menggunakan sistem scan barcode atau QR Code, yang dimana tentunya lebih praktis dengan men-scan barcode dan memasukkan nominal pembelanjaan kita secara otomatis atau bisa disebut transaksi dengan QRIS, mengutamakan pembeli dan penjual atau merchant karena transaksi berlangsung lebih efisien melalui satu kode QR yang bisa di-scan menggunakan semua operator layanan yang ada pada ponsel kita. Apalagi seperti kondisi sekarang Indonesia dan negara-negara lain dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dimana salah satu penularan virus ini dengan bersentuhan atau kontak secara langsung dengan orang yang sudah terkena virus COVID-19 ataupun bekas benda-benda yang telah tersentuh oleh orang terkena COVID-19. Tersentuh lagi dengan orang-orang yang belum terkena COVID-19. Hal ini sangat memungkinkan untuk menularkan dan menyebabkan yang belum terkena menjadi terkena COVID-19 atau positif COVID-19. Karena begitu cepatnya penularan yang disebabkan oleh virus ini, maka dengan begitu marilah sama-sama kita untuk tetap mengurangi dan menurunkan tingkatnya positif dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mengurangi kontak secara langsung dengan orang-orang sekitar dan tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/382/2020
tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan secara non-tunai atau cash dengan memperhatikan desinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunalah hand sanitizer setelahnya. Maka di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Dasolen, yang dimana harapan seharusnya. Di Peraturan Jasa Keuangan Nomor 12, di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital atau bank umum. Di pasal 1 angka 4, layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek-aspek pengamanan. Nah, lalu dengan mengingat adanya di kondisi COVID-19 ini, keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-01-07-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19, yang dimana di keputusan Menteri tersebut mengatakan mengupayakan pembayaran secara non-tunai atau cashless dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakanlah hand sanitizer atau hand sanitizer setelahnya. Nah, mengingat dengan desain atau faktanya, di sini penggunaan peralatan transaksi non tunai untuk di masyarakat jarang digunakan, di mana jarangnya masyarakat memanfaatkan teknologi yang ada dalam melakukan transaksi berbelanja dengan pembayaran non-tunai. Yang kedua, terbatasnya menyediakan sistem pembayaran non-tunai di tempat pembelanjaan. Yang ketiga, tidak pahamnya dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, semakin meningkatnya penyebaran di dalam masyarakat dikarenakan masih seringnya melakukan interaksi secara langsung dalam bertransaksi di kondisi COVID-19. Maka di sini saya akan mengambil judul untuk penelitian tesis saya yang berjudul Penerapan Transaksi Non-Tunai Era COVID-19 di Kota Batam. Di slide kedua, di bagian bab 1, di sini saya akan menjelaskan permasalahan penelitian, yang dimana rumusan masalah saya yang pertama adalah apakah penerapan transaksi non-tunai efektif untuk mengurangi interaksi secara langsung di kondisi COVID-19 di Kota Batam. Rumusan masalah yang kedua, mengapa sistem QRIS lebih aman digunakan di dalam masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk beralih dari tunai ke non-tunai. Di slide keempat, di bab 1, di bagian tujuan penelitian saya yang pertama adalah menganalisis penerapan transaksi non-tunai efektif untuk mengurangi interaksi secara langsung di kondisi COVID-19 di Kota Batam. Yang kedua, menganalisis sistem QRIS aman digunakan di dalam masyarakat. Yang ketiga, memberi solusi cara mengajak masyarakat untuk beralih dari tunai ke non-tunai. Slide kelima, bab 1, bagian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dan kontribusi secara teoritis
menyatakan teori efektivitas hukum dari Sujono Sukanto masih relevan untuk menganalisis efektivitas dalam penerapan transaksi non-tunai di masa COVID-19 di Kota Batam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut sebagai alat analisis dalam mengkaji masalah penerapan transaksi non-tunai era COVID-19 di Kota Batam. Yang kedua, manfaat dan kontribusi secara praktis Sekretariat Daerah Bagian Hukum di Kota Batam. Yang kedua, Dinas Kesehatan Kota Batam. Yang ketiga, Bank Indonesia di Kota Batam, Bank Umum di Kota Batam, masyarakat dan pelaku usaha di Kota Batam, pemerintah yang terkait di dalam penelitian yang ada di Kota Batam. Di set ke-6, saya akan masuk ke bab 2. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang dimana di sini yang pertama saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Landasan pustaka terdiri dari landasan konseptual, di mana ada bagian lagi yang dinamakan definisi operasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penerapan. Menurut KBBI, penerapan adalah proses, cara, dan pembuatan. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau oleh kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Transaksi. Menurut KBBI, transaksi adalah suatu persetujuan di saat melakukan jual beli dalam melakukan kegiatan perdagangan di antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dan banyak lagi pendapat menurut para ahli yang terkait di dalam transaksi, yaitu menurut Mursidi, pengertian dari transaksi adalah suatu bentuk peristiwa dalam kegiatan dunia bisnis dan tidak hanya di dalam ruang lingkup proses jual beli ataupun penerimaan dan pembayaran saja, tetapi hal ini juga akan berimbas pada kehilangan arus seperti kebakaran dan peristiwa lainnya yang tentu bisa dinilai dengan uang. Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi 4.0 merupakan sebuah perkembangan zaman ke zaman dalam mengembangkan teknologi digital. Di era revolusi 4.0, di mana teknologi berkembang dengan cepat dan banyak mengeluarkan teknologi canggih dan dalam memproduksi bisa menjadi lebih efektif. Di era revolusi 4.0, banyak orang memanfaatkan teknologi baru seperti smartphone yang dihubungkan dengan internet, kemudian adanya aplikasi online seperti Grab, Gojek, M-Banking, aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya yang ada di Indonesia. Sistem non-tunai. Non-tunai adalah sistem pembayaran atau transaksi yang tidak menggunakan uang kertas dan logam secara langsung, melainkan menggunakan kartu, cek, bilet giro, nota, debit, m-banking, uang elektronik, card based and saver based, dan QRIS, kode QR kode Indonesia Standar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang diakibatkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID ini dapat mengakibatkan gejala gangguan di pernapasan dan mengalami demam dan suhu di atas 38 derajat Celcius, lalu ikut dengan batuk dan juga sesak napas bagi manusia.
Selain itu, COVID-19 dapat menular dengan cara berkontak langsung dengan orang yang sudah positif corona atau COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian konseptual, yang dimana pertama saya akan menjelaskan tentang transaksi non-tunai menurut undang-undang. Yang kedua, saya akan menjelaskan transaksi non-tunai yang aman untuk masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep pelaksanaan transaksi non-tunai secara produktif. Untuk landasan yuridis, di sini saya menggunakan yang pertama Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, yang dimana di sini saya menggunakan pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 4, dan yang kedua saya menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum, yang dimana di sini saya menggunakan pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 2, pasal 6, dan pasal 21. Dan selanjutnya, yang ketiga saya menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.01/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa artikel yang saya terkait kajian terdahulu, yang dimana yang pertama saya menggunakan artikel Evelyn Angelita Pinaudang Manurung, kajian yang berjudul Kajian Pelindungan e-payment berbasis QR Code dalam e-commerce Vol 4 1 halaman 28-36. Yang kedua, saya menggunakan artikel dari Didana Dian Kurnia yang berjudul Analisa Efisiensi Penerapan Transaksi Non-Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. Yang ketiga, saya menggunakan artikel dari Sally Septiani yang berjudul Penerapan Transaksi Non-Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance atau Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dari Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, saya menggunakan artikel dari Angelina Paleula yang berjudul Analisa Penerapan Sistem Transaksi Non-Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Belitung. Yang kelima, saya menggunakan artikel dari Izani Ufi tentang dan peluang kebijakan non-tunai, sebuah studi literatur volume 25 nomor 1 halaman 5565. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori, yang mana landasan teori yang saya gunakan adalah teori yang terkait dengan penelitian saya, yaitu teori efektivitas hukum Surjono Sukanto, yang dimana adanya undang-undang dan penegakan hukum serta fasilitas yang mendukung untuk ditaati masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke bab 3 di bagian metode penelitian. Di sini rancangan penelitian saya
menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Untuk objek penelitian, saya adalah data primer. Saya melakukan wawancara dan observasi ke masyarakat dan pelaku usaha yang tidak menggunakan transaksi non-tunai. Data sekunder, dari bahan hukum primer, saya menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/PBI/2018. Yang kedua, saya menggunakan Peraturan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Dan yang ketiga, saya menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07-07-Menkes/382/2020. Untuk bahan hukum sekunder, saya menggunakan buku, jurnal, dan hasil penelitian. Dan untuk bahan hukum tersier, saya menggunakan kamus hukum. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu dari data primer, saya melakukan observasi dan wawancara ke masyarakat, pelaku usaha, sekretariat daerah, dinas kesehatan, Bank Indonesia, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian saya. Dan data sekunder, studi dokumen, data penggunaan seperti data penggunaan transaksi non-tunai, data COVID yang mungkin data untuk peningkatan atau jumlah per 3 bulannya, apakah ada penaikan atau penurunan, yang dimana data tersebut tidak untuk dipublik. Yang selanjutnya, studi kepustakaan, saya menggunakan buku, jurnal, dan hasil penelitian. Untuk metode analisis data, saya menggunakan yuridis kualitatif. Sekian presentasi proposal tesis saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ada salah kata ataupun gelar, mohon maaf. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.